Melanjutkan cerita sebelumnya di mana tak lama kemudian jari Xiaoyan dengan ringan mengetuk meja. Dia terdiam lama sebelum jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanan. Setelah menjentikkan jarinya, botol giok kecil muncul di telapak tangannya. Melihat botol giok zamrud di tangan Xiaoyan, Gute mengangkat alisnya. Keingintahuan yang samar muncul di matanya. Xiaoyan menggosok botol kecil itu, tidak mau berpisah dengannya. Dia kemudian perlahan membuka tutup botol dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Segera uap ungu naik dari dalam. Pada saat itu, suhu ruangan kecil itu juga tampak naik secara signifikan. Mata Gute sedikit menyusut saat dia merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih panas dan menatap benang uap api ungu di ruangan itu. Dengan mata tuanya yang keruh terkunci pada botol giok kecil di atas meja, lama kemudian Gute menjilat bibirnya dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan meraih botol giok ke tangannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus lembut uap ungu yang pekat. Seketika dia merasakan tipe api douqi di tubuhnya yang awalnya bersirkulasi dengan kecepatan seperti kura-kura menjadi jauh lebih aktif. CK, suatu hal yang luar biasa. Merasakan perubahan di tubuhnya, ekspresi terkejut muncul di wajah lama Gute. Dia menghela nafas dengan takjub saat dia memukul bibirnya. Merenung sejenak, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan mulai mencari di antara tumpukan sampah di sampingnya. Akhirnya dia mengeluarkan piring kristal kecil dan jarum berlubang sempit. Dia menempatkan jarum sempit ke dalam botol batu giok dan dengan lembut mencubitnya, menyedot dan mengisi jarum berlubang dengan cairan berwarna ungu. Setelah itu dia dengan hati-hati menjatuhkannya di tengah piring kristal. Saat cairan berwarna ungu dijatuhkan ke piring kristal, Xiaoyan dan Gute samar-samar bisa melihat api berwarna ungu menari di dalam setetes cairan berwarna ungu itu. Hal ini menekankan alisnya. Gute berpikir dalam-dalam sejenak. Dia kemudian tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan sebuah buku yang sangat tebal dari balik sampul lempengan batu. Setelah itu dia membukanya dan dengan cepat melihat ke dalamnya, tampak seperti sedang mencari sesuatu. Melihat tindakan Gute, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung di dalam hatinya. Mungkinkah lelaki tua dengan penampilan tak terawat ini benar-benar bisa mengenali Amethyst Lion Birth Essence? Menyapu pandangannya ke botol giok kecil di atas meja, wajah Xiaoyan berkedut sedikit menyakitkan. Jika Ice Spirit Cold Fountain tidak begitu penting baginya, dia pasti tidak mau mengeluarkan Amethyst Lion Birth Essence untuk menukarnya. Benda ini adalah bantuan terbaik saat melatih metode Qi tipe api. Saat berlatih dengannya, seseorang dapat menghemat banyak waktu yang dibutuhkan untuk latihan yang sulit. Saat itu dalam kemarahan Gunung Binatang Ajaib, Xiaoyan berhasil mendapatkan 6 botol esensi kelahiran singa Amethyst. Setelah mengonsumsinya setetes demi setetes selama pelatihannya, dia mengonsumsi kurang dari setengah botol. Dengan demikian, Xiaoyan hanya memiliki sedikit lebih dari 5 botol Amethyst Lion Birth Essence yang tersisa. Namun dia harus mengambil satu sekarang untuk mendapatkan air mancur dingin Ice Spirit. Masing-masing dari 5 botol Amethyst Lion Birth Essence ini bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Jika seseorang membandingkan nilai berdasarkan kelangkaan dan keunikan, itu tidak akan kalah dengan Ice Spirit Cold Fountain. Bagaimanapun, mendapatkan Amethyst Lion Birth Essence tidak lebih mudah daripada memasuki tempat berbahaya manapun. Hanya singa bersayap amethyst tingkat Dou Huang, yang berarti bahwa banyak orang tidak akan memiliki kekuatan untuk melaksanakan keinginan mereka. Ketemu, Gute yang berulang kali membalik-balik buku itu tiba-tiba berteriak saat Xiaoyan merasakan sakit di hatinya. Dengan penasaran mengalihkan pandangannya ke halaman buku yang tampak kuno, Xiaoyan samar-samar dapat mengamati bahwa halaman itu terbuka untuk memiliki gambar binatang besar dengan tubuh seluruhnya tertutup amethyst dengan mulut terbuka. Binatang besar ini adalah Amethyst Winged Lion. Amethyst Lion Birth Essence lahir dari Amethyst Winged Lion dan lahir dengan bayi binatang. Kemungkinan terjadinya hal ini kecil dan mungkin jarang muncul dalam 100 tahun. Bagi mereka yang melatih metode Qi tipe api, ini adalah harta yang mungkin tidak dapat ditemukan bahkan dengan banyak emas. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa kamu benar-benar mendapatkan barang unik seperti Amethyst Lion Birth Essence. Setelah membaca dengan lantang informasi tentang Amethyst Lion Birth Essence, Gute bisa tidak membantu tetapi berseru, "Saya mendapatkannya secara kebetulan." Xiaoyan tersenyum tipis, dia mengangkat matanya, menatap Gute yang tatapannya tidak pernah meninggalkan botol kecil itu dan berbisik, "Jadi bagaimana? Grandmaster Gute, apakah Anda puas dengan hal yang telah saya ambil?"
Mendengar ini, Gute memutar matanya dan tertawa ke arah langit. Jarum sempit di tangannya dengan lembut mengetuk piring kristal saat dia berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, aku masih belum tahu namamu." Xiaoyan. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. "Hehe, adik Xiaoyan, itu karena kamu sedang mencari air mancur dingin Ice Spirit, kamu harus jelas tentang kelangkaannya, bukan?" Gute tertawa. "Haha, saya secara alami tahu tentang itu. Jika tidak, mengapa saya harus mengeluarkan benda unik seperti Amethyst Lion Birth Essence?" Xiaoyan tersenyum, tapi dia membaca sekilas mulutnya sambil tersenyum dingin di dalam hatinya. Apakah orang tua ini mengira dia masih anak-anak? Begini saja. Amethyst Lion Birth Essence milikmu ini bisa dibilang barang langka. Tapi kamu harus jelaskan bahwa benda ini hanya berguna bagi mereka yang berlatih metode Qi tipe api. Ini membatasi nilainya. Gute melirik Xiaoyan dan berkata. Xiaoyan tersenyum tipis, tapi dia mengulurkan tangannya perlahan dan mengambil botol giok kecil di depan Gute. Dia kemudian dengan hati-hati menutupnya dan mengangkat matanya untuk melihat Gute yang memberinya senyuman kering. Sambil menyeringai dia berkata, "Grandmaster Gute, tolong jangan perlakukan saya seperti orang bodoh dan menipu saya. Kami berdua tahu efek besar apa yang dimiliki Amethyst Lion Birth Essence pada mereka yang berlatih metode Qi tipe api. Untuk mendapatkannya, banyak alkemis yang rela kehilangan seluruh kekayaan mereka." "Haha, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menegur saya. Sebagai seseorang yang telah mengumpulkan harta selama beberapa dekade, Anda harus jelas akan nilainya yang sebenarnya." Dengan mencoba meremehkan Amethyst Lion Birth Essence yang telah saya keluarkan, Anda pasti mencoba menaikkan harganya. Tapi saya juga akan mengatakan ini dulu, saya hanya punya sebotol Amethyst Essence. Anda dapat memilih untuk menukarnya atau tidak. Di antara hal-hal yang bisa saya keluarkan, itu adalah yang paling berharga. Jika Anda masih berpikir bahwa ini tidak cukup, maka saya harus memilih untuk menyerah, meskipun saya benar-benar membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan menyesal. Melihat betapa menentukannya Xiaoyan, Gute membuka mulutnya sedikit. Dia tidak menyangka bahwa setelah bermain sebagai pengganggu seumur hidup, dia benar-benar bertemu dengan seseorang dari generasi muda yang juga tidak memberi hormat di depannya. Mata tua berlumpur itu tidak berkedip saat dia menatap wajah Xiaoyan yang tersenyum. Beberapa saat kemudian Gute menggelengkan kepalanya dan juga tanpa daya berkata, "Karena sudah seperti ini, dengan menyesal saya harus memberitahu Anda bahwa pertukaran ini mungkin harus gagal." Mendengar ini, wajah Xiaoyan tidak berubah. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berdiri menepuk punggungnya dan berkata pada Gute sambil tersenyum, "Maaf mengganggu Anda, Grandmaster. Ini adalah hari terakhir saya tinggal di Black Rock City. Besok saya mungkin meninggalkan Kekaisaran Magia. Semoga kami memiliki kesempatan untuk berbisnis bersama di masa depan." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan berbalik dan bertindak secara alami dan tidak terkendali saat dia melangkah keluar ruangan. Setelah mendengar bahwa Xiaoyan akan meninggalkan Kekaisaran Mama, telapak tangan Gute di kaki panjangnya jelas bergetar, namun dia tidak langsung membuka mulutnya. Sepasang matanya menatap tajam ke punggung Xiaoyan saat bibirnya menggigil. Ruangan itu benar-benar sunyi, hanya suara langkah kaki Xiaoyan yang teredam yang bisa terdengar. Dengan punggung menghadap Gute, Xiaoyan melihat pintu kamar semakin dekat. Keringat dingin juga muncul di senyuman yang dia pertahankan di wajahnya. Dia benar-benar membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit. Namun jika dia mundur dalam situasi ini, Gute yang seperti serigala yang licik itu pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk membuatnya membayar mahal untuk itu. Ketika saatnya tiba, 5 botol terbatas Amethyst Lion Birth Essence mungkin harus menyusut sekali lagi. Hasil ini tidak diragukan lagi sangat menyakitkan bagi Xiaoyan. Jadi, untuk membatasi syarat pertukaran, dia hanya bisa menunjukkan resolusi seperti itu. Sialan, bukankah kekuatan mental orang tua ini terlalu kuat? Jangan bilang kalau dia tidak tertarik dengan Amethyst Lion Birth Essence. Xiaoyan tidak bisa membantu, tetapi memarahi dengan cemas di dalam hatinya. Pintu kamar sudah dekat, tapi semua yang ada di belakangnya masih sepi. 4 langkah, 3 langkah, 2 langkah, hatinya dengan tenang menghitung jumlah langkah yang dia harus ke pintu. Ketika dia mencapai langkah terakhirnya, Xiaoyan perlahan menghela nafas.
Telapak tangannya sedikit bergetar saat dia menyentuh pegangan pintu. Xiaoyan terdiam sesaat saat dia memegang pegangan pintu. Setelah itu dia mengatupkan giginya dengan keras, menguatkan hatinya, dan membuka pintu, bersiap untuk pergi. Namun pada saat ini, suara lama yang mengurangi beban hati Xiaoyan muncul dari belakangnya. Nah, kembali Anda menang. Sepanjang hidup saya belum pernah melihat Amethyst Lion Bird Essence. Jadi, Anda sangat beruntung. Jika itu adalah sesuatu yang lain, Anda benar-benar akan pergi dengan tangan kosong hari ini. Suara tua itu seperti guntur yang marah, menghancurkan beban yang telah dengan kuat menekan hati Xiaoyan. Sementara Xiaoyan menghela nafas santai, dia tercengang menyadari bahwa punggungnya telah basah kuyup oleh keringat dingin tanpa sadar. Jika bukan karena pengerjaan yang bagus dari jubah alkemis, kemungkinan Goethe di belakangnya akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tanpa ada yang memperhatikan, Xiaoyan menyeka keringat dingin di wajahnya sebelum perlahan berbalik. Menggunakan gaya berjalan yang lebih santai, Xiaoyan sekali lagi kembali ke meja di bawah tatapan tak berdaya Goethe dan duduk. Setelah menarik napas beberapa kali sambil duduk, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Goethe. Tubuhnya dengan lemah mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Dia berkata sambil tersenyum, "Grandmaster Goethe, terima kasih atas persetujuan Anda." Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Goethe mengambil botol giok kecil itu. Dengan wajah yang penuh dengan kegilaan, dia memegangnya di telapak tangannya dan menghirup baunya. Seluruh wajahnya menjadi mabuk. Saat itu aku mendengar beberapa bajingan memberitahuku tentang Amethyst Lion Bird Essence, tapi aku belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Saya bisa dianggap beruntung hari ini. Melihat cara Goethe yang tergila-gila, Xiaoyan merasa sedikit kedinginan. Orang tua ini tidak tertarik pada apapun, tapi dia memiliki kecintaan yang tidak normal pada barang-barang unik ini. Cintanya seperti raja yang kejam dan penuh nafsu terhadap wanita cantik. Batuk Chen, Grandmaster Goethe, bisakah kamu mengeluarkan air mancur dingin Ice Spirit untuk aku lihat? Xiaoyan mengeluarkan batuk lembut saat dia mengingatkan tanpa daya. Setelah perasaan memabukkannya hancur, Goethe dengan tidak sabar menatap Xiaoyan dan mendengus, "Tunggu aku di sini, jangan sentuh apapun." Setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dia mengambil Amethyst Essence, berbalik dan secara acak mengetuk dinding untuk jangka waktu tertentu. Mengikuti suara yang terdam, sebuah lubang kecil muncul di balik dinding. "Duduklah di sana dan jangan bergerak." Sekali lagi Goethe memerintahkan dengan keras lagi sebelum menekuk badannya dan memasuki lubang. Duduk di kursi, Xiaoyan tidak melakukan gerakan tambahan apapun. Dengan persepsi spiritual Yao Lao, lelaki tua itu tidak akan bisa mencoba trik apapun. Setelah menunggu dengan tenang beberapa saat, Goethe membawa sesuatu di tangannya dan keluar dari lubang. Dia benar-benar memblokir lubang sebelum berbalik saat dia meletakkan kotak giok putih seukuran wastafel di atas meja. Kotak giok putih itu tertutup rapat. Selain lubang untuk membukanya di bagian atas, tidak ada celah sedikit pun. Meski ditutupi oleh lapisan giok putih, Xiaoyan masih bisa merasakan es yang samar-samar merembes keluar darinya. Mengetuk kotak giok dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak mau berpisah dengannya, Goethe dengan hati-hati membuka penutup-penutupnya. Saat penutup dibuka, kabut dingin segera naik dan menyelimuti tempat itu. Dalam sekejap, suhu di dalam ruangan turun. Mengabaikan suhu yang turun, tatapan Xiaoyan buru-buru beralih ke bagian dalam kotak giok. Dia menemukan bahwa lapisan es tebal terbentuk dengan rapi di dalam kotak batu giok. Di tengah es ada botol giok kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan riasan. Di sekitar botol giok diselimuti oleh udara dingin yang tampaknya dapat membekukan hati orang. Menyaksikan udara dingin merembas keluar dari botol giok kecil, Goethe menghela napas. Dia mendorongnya ke arah Xiaoyan dan berkata dengan suara lemah, "Ambil, ini adalah air mancur dingin Ice Spirit yang kamu inginkan." Menatap kotak giok putih di depannya, kegembiraan muncul di wajah Xiaoyan. Tangannya sedikit gemetar saat dia mengulurkan tangan berniat untuk memegang botol giok kecil di tangannya. Melihat tindakan Xiaoyan, kilatan mengejek melintas di mata berlumpur Goethe yang duduk di seberangnya. Tepat saat Xiaoyan menyentuh botol giok kecil itu, jantungnya tiba-tiba menegang. Dia menemukan bahwa titik di tangannya yang bersentuhan dengan rasa dingin yang menusuk tulangnya. Dalam sekejap mata, telapak tangannya tertutup lapisan es tipis.
Selain itu, es dengan cepat menyebar ke lengan Xiaoyan. Perubahan tak terduga menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah sedikit. Sebuah ide menyerangnya dan benang douqi berwarna ungu di tubuhnya dengan cepat melewati beberapa jalur kui dan akhirnya mengalir ke lengannya. Seketika api berwarna ungu samar naik dari lengan Xiaoyan dan menemui jalan buntu singkat dengan udara sedingin es sebelum secara bertahap mencairkannya. Lengannya sedikit gemetar dan membuang noda air di atasnya. Tangan Xiaoyan ditutupi dengan api berwarna ungu pucat saat dia sekali lagi mengambil botol giok kecil. Kali ini dia mengangkatnya tanpa mengubah ekspresinya. Di sampingnya, Gute menyaksikan api ungu yang terbakar dan melonjak di tangan Xiaoyan. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar, "Api surgawi, tidak!" Setelah merasakan kekuatan api ungu, Gute menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menatap pria muda di depannya dan dengan lembut berkata di dalam hatinya, "Pria yang luar biasa, saya sebenarnya salah. Orang ini bukan orang yang sederhana." Mengabaikan tatapan Gute, Xiaoyan fokus mempelajari dengan cermat botol giok kecil di tangannya yang terus-menerus mengeluarkan udara sedingin es. Dia dengan hati-hati membuka tutup botol dan mengungkapkan setengah botol cairan putih krem. Di atas cairan itu, samar-samar orang bisa melihat beberapa hal yang mirip es. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara dingin dari botol. Seketika tubuhnya menggigil hebat. Api ungu douqi di tubuhnya beredar sesaat sebelum memaksa benang udara es keluar dari kepalanya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian atas kepalanya. Dia tercengang menemukan bahwa lapisan tipis kristal es telah terbentuk di atasnya. Dia segera menampar bibirnya. Air mancur dingin Ice Spirit ini memang harta unik yang langka. Tidak heran seseorang harus mendapatkan bantuannya saat menelan api surgawi. Dari tren pemikirannya, Xiaoyan juga bisa secara samar-samar merasakan betapa menakutkan kekuatan api surgawi itu. Sebenarnya diperlukan beberapa jenis hal unik untuk bekerja sama, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan sedikit. Xiaoyan dengan hati-hati mempelajari air mancur dingin Ice Spirit untuk waktu yang lama. Hanya ketika Yao Lao membenarkannya di dalam hatinya, Xiaoyan buru-buru memasukkannya kembali ke kotak giok putih. "Anda telah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tinggalkan jika kau tidak punya apa-apa lagi." Dengan menyakitkan melihat air mancur dingin Ice Spirit disimpan oleh Xiaoyan di cincin penyimpanannya, wajah Guci berkedut saat ia melambaikan tangannya dalam upaya untuk mengejarnya. Setelah mendapatkan apa yang paling dia butuhkan, Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyalami Gute. Sambil tersenyum, dia berkata, "Grandmaster, terima kasih atas bantuan Anda. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan datang ke sini untuk bertukar dengan Anda." Ayo temukan saya saat Anda bisa mengambil beberapa bahan. Kalau tidak, aku yang dulu tidak akan melihat siapapun. Menepuk mulutnya, Gute dengan kasar berkata, "Tentu saja, jika saya tidak dapat mengambil sesuatu, saya tidak akan berani datang dan mengganggu Anda." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk sebelum melirik ke sekeliling ruangan. Dia secara acak bertanya, "Grandmaster Gute, apakah Anda kebetulan memiliki inti monster peringkat 3 dengan Anda? Jika Anda memiliki inti monster peringkat 3, memutar matanya, Gute dengan sengaja berkata dengan jijik, "Apa menurutmu aku akan mempertahankan sesuatu setingkat itu?" Melihat Gute yang tidak bahagia, Xiaoyan terdiam. "Wah, kamu butuh monster inti? Saya tidak memiliki peringkat 31, tetapi saya memiliki satu peringkat 5 monster inti dalam koleksi saya. Apakah kamu menginginkannya?" "Hehe, yang kamu butuhkan hanyalah mengeluarkan satu botol lagi, tidak setengah botol Amethyst Lion Bird Essence, dan aku akan menukarnya denganmu." Gute menggosok kedua tangannya. Wajahnya tiba-tiba menjadi tidak terlalu bermusuhan dan senyumnya seperti serigala yang licik. "Hahaha, Grandmaster Gute sangat suka bercanda. Botol Amethyst Essence itu benar-benar satu-satunya yang saya miliki. Aku tidak akan bisa mengeluarkannya lagi." Xiaoyan tersenyum kering dan menggelengkan kepalanya. Meskipun inti monster peringkat 5 sangat berharga, itu adalah sesuatu yang bisa diperoleh jika seseorang memiliki kekuatan. Namun Amethyst Lion Birth Essence adalah barang langka yang mengandalkan keberuntungan seseorang dan tidak dapat diperoleh dengan mudah. Selain itu, bahkan jika Xiaoyan memperoleh inti monster peringkat 5, dia tidak berguna untuk itu dan hanya akan menarik kecemburuan jika dia menyimpannya bersamanya. Karena Grandmaster Gute tidak memiliki inti monster peringkat 3, maka aku akan mampir di rumah lelang. Selamat tinggal.
Sambil tersenyum pada Gute, Xiaoyan perlahan membalikkan tubuhnya, membuka pintu, dan berjalan keluar di bawah tatapan tidak senang Gute. "Bajingan kecil, aku tidak percaya padamu." Gute duduk di kursi dan sedikit bingung saat dia mengerutkan kening. "Xiaoyan, sepertinya saya pernah mendengar nama ini di suatu tempat." "Di mana?" Di tengah ruangan, lelaki tua berjubah itu menggaruk rambutnya sambil berpikir dalam-dalam. Suara langkah kaki menyebabkan Aotuo berbalik saat dia melihat Xiaoyan yang wajahnya penuh senyuman. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara tertegun, "Apakah kamu mengerti?" Hehe. Ia mengangguk kepalanya sambil tersenyum. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan menyatakan terima kasihnya. "Jika bukan karena bantuan Grandmaster Aotuo hari ini, saya khawatir saya benar-benar harus berlari ke seluruh dunia untuk mencari ini, air mancur dingin ice spirit. Tidak banyak. Benda-benda ini hanya akan menjadi dekorasi jika ditempatkan dengan lelaki tua itu. Dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa menggunakannya. Dengan memberi mereka kesempatan untuk berakhir di tangan seseorang yang membutuhkannya, dapat dianggap bahwa saya telah melakukan perbuatan baik." Aotuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu pria muda di depannya dan tidak bisa menahan untuk takjub di dalam hatinya. Setelah mengenal Gute selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan menyerah tanpa insentif. Awalnya dia tidak memiliki banyak harapan saat dia memimpin Xiaoyan. Lagi pula, item langka dan unik apa yang bisa diambil oleh seorang alkemis yang baru saja mencapai tingkat 2. Namun, pemuda yang tersenyum di depannya secara pribadi telah memberitahu dia bahwa barang itu telah diamankan. Ini adalah sesuatu yang membuat Aotuo sangat penasaran. Dia penasaran seperti apa benda yang bisa menggerakkan monster pelit itu. Meski rasa ingin tahunya sedikit, Aotuo tidak mengajukan pertanyaan. Dia bukanlah seorang pemula yang baru saja meninggalkan rumahnya. Setelah berkutat selama bertahun-tahun, dia secara alami mengetahui beberapa aturan pertukaran. Oleh karena itu, meskipun hatinya penasaran seperti cakar kucing, dia dengan bijak memilih untuk menghindari pertanyaan ini. Karena Aotuo tidak bertanya, Xiaoyan tentu saja tidak akan menjawab. Dengan cara ini, keduanya mengerti satu sama lain saat mereka mengobrol dengan senyuman, saat mereka berjalan keluar dari gedung yang berantakan dan aneh ini. "Kamu masih membutuhkan inti monster peringkat 3? Setelah meninggalkan ruangan, Aotuo mendengar informasi yang tidak sengaja diungkapkan Xiaoyan. Dia memiringkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. "Iya." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk sebelum berkata dengan lembut, "Aku akan meninggalkan kota Blackrock hari ini dan menuju ke perbatasan timur Kekaisaran. Jadi saya perlu menyiapkan semua yang saya perlukan di sini." Pergi ke perbatasan Kekaisaran. Mendengar ini, Aotuo terdiam sejenak. Dia dengan cepat tersenyum dan mengangguk saat dia menyuarakan pikirannya, "Mengapa kita tidak melakukan ini? Pertama-tama kamu akan menemaniku ke asosiasi alkemis untuk menunggu. Adapun inti monster peringkat 3 itu, saya akan mengirim seseorang untuk membantu Anda mendapatkan satu dari pelayan rumah lelang. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat waktu yang Anda perlukan untuk pergi ke rumah lelang." Mendengar kata-kata tersebut, Xiaoyan merasakan keinginan untuk menerimanya. Dia tidak berpura-pura, sebaliknya saat dia mengangguk sambil tersenyum. "Kalau begitu aku akan merepotkan Grandmaster Aotuo. Karena kamu telah terdaftar di Asosiasi Alkemis Kota Batu Hitam kami, kamu dapat dianggap sebagai salah satu dari kami. Masalah kecil ini bukanlah apa-apa." Aotuo menggelengkan kepalanya dan menjawab sembarangan. Kata-kata Aotuo jelas memiliki tanda-tanda samar untuk mencoba menyanjung Xiaoyan. Mengenai ini, Xiaoyan hanya ragu sedikit sebelum menganggukkan kepalanya. Di Kekaisaran Jiama, Asosiasi Alkemis tidak diragukan lagi adalah organisasi besar yang tidak akan kalah dari Misty Cloud Sect. Menjadi satu dengan mereka tidak akan merugikannya dengan cara apapun. Apalagi jika dia perlu memperbaiki obat di masa depan, dia akan membutuhkan beberapa hal yang langka dan aneh. Ketika saatnya tiba, sistem pertukaran asosiasi alkemis sangat bisa diakses. Dengan demikian, Xiaoyan tidak terlalu tahan terhadap masalah ini. Tentu saja alasan utama Xiaoyan setuju, tanpa terlalu banyak keraguan adalah karena tidak terlalu banyak batasan di asosiasi alkemis. Selama hari-hari biasa, setiap orang mengerjakan barang mereka sendiri dan tidak mengganggu satu sama lain. Kadang-kadang ketika asosiasi alkemis membutuhkan bantuan, mereka mungkin membagikan undangan untuk meminta bantuan alkemis. Bantuan yang diberikan tentu saja tidak gratis. Setelah diselesaikan dengan benar, asosiasi akan memberikan kompensasi yang cukup besar.
Segera setelah mereka berdua kembali ke asosiasi alkemis, Ao Tuo memberi perintah kepada seseorang untuk membantu Xiaoyan membeli inti monster peringkat 3 sebelum mengundang Xiaoyan ke ruang tamu untuk menunggu di sana dengan tenang. Di ruang tamu yang luas, Ao Tuo membawa secangkir teh dan meletakkannya di depan Xiaoyan. Dia berpikir dengan tenang beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya, "Xiaoyan, berapa lama kamu berencana untuk menghabiskan perjalananmu ke perbatasan kekaisaran?" "Mungkin sekitar setengah tahun." "Setengah tahun?" Mengetuk jarinya dengan lembut di atas meja, Ao Tuo tersenyum dan berkata, "Setengah tahun kemudian, maukah kamu pergi ke ibu kota kerajaan Jiama?" Modal? Mendengar ini, Xiaoyan terdiam sejenak. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat dan mengangguk. Dalam hatinya, dia dengan dingin berkata, "Tentu saja saya akan pergi." Misi Cloudsec berada tepat di luar ibu kota. Bagaimana saya tidak bisa pergi? Haha, mendengar kata-kata Xiaoyan, senyuman di wajah Ao Tuo menjadi sedikit lebih jelas. Tatapan yang dia berikan pada Xiaoyan juga lebih lembut. "Grandmaster Ao Tuo, apakah ada masalah?" Melihat tingkah Ao Tuo, Xiaoyan merasa tidak wajar saat dia bertanya. Memang ada sesuatu. Mengangguk sambil tersenyum, Ao Tuo dengan lembut berkata, "Setengah tahun kemudian, Grand Meeting Alchemist yang akan datang akan terjadi di ibu kota. Saya pikir jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat mengambil bagian di dalamnya. Itu akan sangat bermanfaat bagimu." Pertemuan besar alkemis mendengar ini, wajah Xiaoyan jelas bingung. Selama pertemuan besar alkemis, tidak hanya akan ada banyak alkemis dari Kekaisaran Jiama yang berpartisipasi, juga akan ada beberapa alkemis dari kerajaan lain di benua Douchi yang akan datang dan bergabung. Ini adalah acara hebat di kancah alkemis Kekaisaran Jiama. Sangat disayangkan untuk melewatkannya. Oh, jika kamu ingin bergabung ketika saatnya tiba, kamu dapat datang ke markas asosiasi alkemis ibu kota untuk menemukan Frank atau aku. Saat itu kita semua akan berada di sana. Melihat minat dari wajah Xiaoyan, Ao Tuo berkata sambil tersenyum, "Haha, baiklah, jika saya bebas, saya pasti akan pergi dan melihatnya." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Bisa dianggap bahwa dia menerima undangan Ao Tuo. Melihat Xiaoyan mengangguk setuju, Ao Tuo tersenyum dan mengangguk juga. Kemudian dia memberitahu Xiaoyan beberapa hal penting tentang pertemuan besar alkemis yang perlu diperhatikan oleh Xiaoyan. Selama mereka berdua berbicara, orang yang pergi ke rumah lelang untuk membeli peringkat 3 Monster Core juga bergegas kembali. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Xiaoyan. Nilai peringkat 3 Monster Core tidak akan lebih rendah dari 200.000. Namun uang ini ditolak oleh Ao Tuo yang tersenyum. Dengan kekayaan dari asosiasi alkemis, menghabiskan sedikit uang ini benar-benar seperti setetes air di lautan. Ketika dihadapkan dengan peringkat 3 Monster Core yang dia peroleh secara gratis, Xiaoyan hanya bisa menerimanya tanpa daya. Keduanya mengobrol lebih lama sebelum Xiaoyan akhirnya bangun dan mengucapkan selamat tinggal. Hari ini dia akan meninggalkan kota Black Rock. Sambil tersenyum, Ao Tuo melihat Xiaoyan keluar dari asosiasi alkemis. Dia melihat punggung Xiaoyan saat punggungnya perlahan menghilang sebelum dia tersenyum dan berbisik, "Xiaoyan, aku akan menunggu di Grand Meeting Alchemist untukmu. Saya harap Anda bisa menunjukkan bakat Anda di adegan itu."